Baiklah Mas Afif, silakan disampaikan atau diceritakan apa permasalahannya yang sedang Mas Afif hadapi saat ini dan apa yang ingin kita selesaikan hari ini. Baiklah, di sini permasalahan yang sedang saya hadapi itu begini loh Pak. Saya kan baru tamat SMK. Jadinya saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Tetapi di sini ayah saya tidak memiliki dana atau biaya, sehingga minat saya untuk kuliah itu kan agak terhambat, Pak. Dan jadinya di sini saya kan sering sekali merenung, memikirkan bagaimana sih saya itu bisa kuliah, begitu, Pak. Berarti artinya akhir-akhir ini Mas Afif sedang merasa bingung dengan masalah yang sedang Mas Afif hadapi. Iya, Pak, benar. Dan sekarang usianya Mas Afif berapa ya Mas? Usia saya sekarang itu 19 tahun, Pak. Di usia 19 tahun ini Mas Afif sudah tamat SMK dan ingin berkarir seperti apa yang Mas Afif inginkan di lingkungan perkuliahan, tetapi terhambat oleh biaya. Iya, Pak, betul. Bagaimana Mas Afif? Apakah Mas Afif sering melakukan diskusi bersama keluarganya? Contohnya dengan ayah Mas Afif, dan apa solusi yang diberikan ayahnya Mas Afif? Kalau masalah berdiskusi bareng bersama orang tua itu, saya sering sekali, Pak, berdiskusi kepada ayah atau ibu saya dan kakak saya. Tetapi disinilah permasalahannya, Pak. Yang dikatakan oleh saya yaitu masalah ekonomi atau masalah dana ini, Pak. Ayah saya itu bukannya dia ingin menyuruh saya untuk tidak melanjutkan ke perkuliahan, tetapi di sini kata ayah, kalau untuk menguliahkan kamu, saya belum mempunyai biaya. Jadi di sini saya terus berpikir, bagaimana sih saya bisa melanjutkan kuliah tanpa harus membebani orang tua dan keluarga saya, Pak. Apa yang sering Mas Afif rasakan ketika orang tua Mas Afif berbicara seperti yang Mas Afif bicarakan atau sampaikan tadi? Pastinya kita sebagai anak saat mendengar orang tua kita sedang tidak memiliki biaya untuk kuliah, kita pasti sedih, Pak. Tetapi di sini kita kan sebagai anak tidak boleh memaksa kepada orang tua ya. Kita kan harus mengerti dengan keadaan ekonomi orang tua. Maka oleh sebab itu, bagaimana sih kalaupun misalnya orang tua saya tidak memiliki biaya, tetapi impian saya berkuliah itu tidak boleh putus, Pak. Saya harus bekerja lebih keras mencari beasiswa supaya saya bisa berkuliah. Harus mencari peluang seperti bekerja sambil kuliah, dan di situ saya memutar otak saya. Bagaimana saya bisa bekerja sambil kuliah tanpa membebani orang tua saya, Pak? Dan apa yang saya impikan seperti cita-cita saya itu bisa tercapai semua, Pak. Baik, ya di sini saya sangat mengapresiasi terhadap Mas Afif yang begitu besar niat berjuang agar bisa berkuliah. Mas Afif ini orangnya sangat optimis dan mempunyai tekad yang kuat, dan itu sudah sangat bagus, Mas. Apakah selama ini Mas Afif tahu kalau keluarga atau orang tua Mas Afif sudah sangat berusaha, seperti contohnya
Iya nak, kamu kuliah saja, kalau biaya kuliah nanti ayah carikan. Atau ayahnya Mas Afif mencari dana kepada orang terdekat seperti itu. Kalau masalah pinjam meminjam, sering sekali orang tua lakukan demi keluarga, dan contohnya seperti saat saya SMK dulu, saya ingin membayar SPP, tapi kan tidak ada biaya, jadi harus meminjam kepada tetangga. Jadi di sini yang jadi masalah ketika saya melihat waktu SMK saja saya sudah membebani orang tua selama saya bersekolah, dan di sini pada saat saya mau berkuliah, saya berpikir tidak mungkin saya tega membebani orang tua saya lagi, menambah beban pikiran orang tua lagi. Dan di sini saya mencari cara alternatif bagaimana saya bisa meringankan beban orang tua dan bukan malah menambah beban orang tua saya, Pak. Apakah pernah terpikir oleh Mas Afif, seperti contohnya, saya ingin bekerja saja, atau saya ingin membantu keluarga saya saja, tanpa harus melanjutkan tekad Mas Afif ke jenjang perkuliahan? Apakah pernah terlintas pikiran seperti itu pada diri Mas Afif? Kalau saya sih berpikirnya seperti ini loh, Pak. Bagaimana sih saya bisa berkuliah sambil bekerja, dan bukan hanya sekedar bekerja saja. Karena di sini menurut saya kalau kita hanya bekerja saja, Pak, itu kan memang kewajiban ya, Pak. Tetapi kan menurut saya kalau kita bekerja sambil kuliah itu lebih efektif, karena kita itu bisa menabung di masa sekarang dan di masa yang akan datang nanti. Kalau misalkan kita kuliah, pasti kan akan lebih baik lagi, Pak. Dan menurut pandangan saya, di dunia ini memang banyak orang yang tidak kuliah sukses. Tetapi kan kalau kuliah lebih baik lagi ya, Pak, pastinya. Dan lebih mempunyai ilmu dan wawasan. Jadi dari cerminan-cerminan tersebut, saya ingin sekali bagaimana caranya saya bisa berkuliah sambil bekerja. Jadinya tidak ada yang ditinggalkan, Pak. Dan keduanya bisa saya jalankan tanpa terlewat salah satunya, begitu, Pak. Apa sih yang membuat Mas Afif ini sangat termotivasi untuk berkuliah? Atau Mas Afif pernah melihat atau bagaimana? Saya termotivasi untuk kuliah itu kan karena begini loh, Pak. Dunia ini kan semakin maju. Jadinya saya berpikir bagaimana sih bisa menambah kapasitas ilmu atau kemampuan dari diri saya gitu. Karena berkuliah itu tidak hanya berguna untuk saya sendiri, tetapi kan berguna juga untuk orang lain, Pak. Walaupun tidak untuk diri sendiri, kan untuk orang lain sudah cukup berguna, Pak. Bagaimana cara kita bisa berpikir tentang dunia ini dan kita bisa berpikir secara rasional dan menanggapi situasi-situasi sosial yang ada sekarang. Dan ditambah lagi kan kalau misalkan kita berkuliah itu kita mudah mendapatkan sesuatu pekerjaan. Dan saya lihat kan teman-teman SMK saya sudah pada bekerja, tetapi kan Pak, SMK saja sulit mendapat pekerjaan.
Apalagi lulusan sarjana saja, Pak, masih banyak yang menganggur dan sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi kita yang cuma tamatan SMK, Pak. Jadinya bukan saya meremehkan tamatan SMK ya, Pak. Tetapi di sini karena itu tadi, jiwa daya saya itu sangat termotivasi sekali. Bagaimana sih saya bisa meniru mereka, mencontoh mereka untuk bisa berkuliah seperti mereka, Pak. Begitu, Pak. Sangat bagus, Mas Afif. Saya sangat tersanjung atas tekad kuatnya Mas Afif. Seperti yang Mas Afif katakan tadi, memang benar, dari zaman ke zaman itu sudah maju dan semakin berkembang. Dan orang yang tamat SMK saja sulit mendapat pekerjaan, dan banyak juga orang yang tidak berkuliah sukses. Tetapi orang yang berkuliah lebih sukses lagi, Mas Afif. Apakah Mas Afif pernah mencari-cari informasi dan menanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman bagaimana caranya berkuliah, bagaimana pengalaman mereka berkuliah sambil bekerja, dan bagaimana membagi waktunya seperti itu? Apakah Mas Afif pernah menanyakan itu? Di sini saya sering kali bertanya kepada teman-teman saya yang sudah melanjutkan perguruan tinggi, dan saya bertanya, apakah ada beasiswa berkuliah dari pemerintah atau instansi-instansi yang kalian, atau bagaimana sih mengatur bekerja sambil kuliah ini agar bisa kedua-duanya bisa berjalan, dan itu di universitas apa? Kalau misalkan ada, dan saya sering menanyakan itu, Pak. Sekarang sudah banyak beasiswa yang telah ada di Indonesia. Jadi Mas Afif bisa mendaftar beasiswa PTA atau sebagainya. Jadi kan Mas Afif bisa mendaftar beasiswa tersebut, dan Mas Afif terus mencari informasi beasiswa tersebut agar apa yang Mas Afif inginkan bisa tercapai. Jadi sekarang ada namanya jalur SBMPTN. Jadi Mas Afif bisa daftar ke situ, dan Mas Afif harus tetap optimis dan yakin kalau Mas Afif bisa. Di sini saya sudah mengerti bagaimana dan apa saja persyaratan itu, atau bagaimana sih caranya agar dapat kuliah sambil bekerja. Saya sering sekali bertanya-tanya atau mencari informasi di Google. Itu semua sering saya lakukan, Pak. Iya Mas Afif, itu bagus, dan Mas Afif juga harus sering mencari informasi dan melakukan hal positif agar tahu caranya tentang apa yang Mas Afif inginkan bisa tercapai. Terima kasih sekali ya, Pak. Saya merasa sangat terbantu. Di sini kan paling saya hanya bertanya teman-teman saya saja, dan terima kasih Bapak sudah membantu saya untuk mendapatkan solusinya. Sama-sama Mas Afif. Baik, nanti saya coba hubungi teman saya
karena dulu dia hampir sama kasusnya dengan Mas Afif, dan mungkin nanti Mas Afif bisa lebih bebas bertanya dengannya. Baik Pak, terima kasih. Baik Mas Afif, jadi bisa saya simpulkan akhir-akhir ini Mas Afif bingung dan sedih karena Mas Afif bingung antara kerja dan berkuliah karena faktor ekonomi keluarga Mas Afif. Iya Pak, betul sekali. Terima kasih Mas Afif sudah mau datang ke sini untuk berkonsul. Iya Pak, terima kasih juga karena Bapak sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Dan semoga kedepannya masalah yang saya alami tidak mengganggu saya lagi. Untuk Mas Afif, tetap optimis dan semangat, jangan menyerah. Kalau gitu mari kita akhiri konseling ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Mari Pak. Baik Mas Afif, silahkan.